Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Faris Creative Freedom IDX. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisa saham, ya kan? Kalau sebelumnya gitu kita membahas analisa saham dengan beberapa rule untuk perusahaan MPMX atau Mitra Pinastika. Nah, pada kesempatan ini saya akan menambahkan ya, ada rule tambahan terkait dengan analisa saham, namun untuk emiten atau saham yang lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang saham auto. Auto ini Astra Auto Parts. Oke, kita mulai saja. Seperti biasa, hal yang harus dilakukan adalah kita harus mendownload saham ataupun laporan keuangan saham dan annual report atau laporan tahunan dari perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya caranya cukup gampang seperti tutorial sebelumnya. Mungkin saya tidak ulangi lagi. Kita langsung praktek saja bagaimana mendownload laporan keuangan di Astra Auto Parts. Ini situsnya astraautoparts.com, dan kita pilih menu hubungan investor. Rata-rata sih hubungan investor kalau untuk perusahaan-perusahaan yang tercatat itu pasti mereka diwajibkan untuk mencantumkan URL terkait dengan hubungan investor. Terus langsung saja masuk ke laporan tahunan. Nah, di sini kamu bisa langsung download laporan tahunan. Ini yang tersedia adalah laporan tahunan 2019, 2018, 17, 16, 15 sampai terakhir di tahun 2006. Laporan terakhir di 2006. Semuanya di-download karena ini penting bagi kita untuk mengetahui perkembangan perusahaan itu tersebut. Nah, setelah selesai mendownload semuanya, buka juga menu laporan keuangan. Download saja yang bagian laporan keuangan tahunan, bukan kuarter. Tapi kalau untuk analisa di tahun ini adalah laporan keuangan kuarter, itu bisa dilakukan. Ini seperti ini tersedia 2019, 2018 dan seterusnya sampai ke 2010. Ya kan, 2010, 2008 terakhir. 2009-nya itu saya belum tahu kenapa tidak ada. Akan tapi untuk laporan keuangan itu biasanya kalau kita baca di 2010, 2009 ada seperti itu. Oke, setelah selesai download, ini saya sudah selesai download semua. Nah, seperti biasa, kolom-kolom yang ada itu kita isi, ya kan? Kita isi. Nah, setelah selesai dimasukkan ke masing-masing kolom. Jadi dimulai dari 2019 aset lancarnya, terus sampai ke 2010 semuanya sudah diisi, ya kan? Nah, di sini kita akan mengetahui total ekuitas konservatifnya. Jadi ekuitas konservatif itu total ekuitas dikurangi goodwill dikurangi aset tak berwujud. Selanjutnya kita udah tahu juga ada saham beredar tiap tahunnya, udah dapat dari laporan keuangan, laporan tahunan. Nah, habis itu kita langsung ke bagian belakang. Jadi kita udah dapat nih harga wajar di setiap tahunnya. 2019 harga wajarnya adalah Rp2.151. Harga beli Rp1.434. Itu 2/3 dari harga wajar. Terus laba rugi per saham itu sekitar Rp161. Nah, di sini kita dapat juga melihat harga terakhir. Kalau kita cek di situs IDX, harga terakhir yang harga penutupan di hari Jumat kemarin itu senilai Rp915 per lembar saham. Nah, dari sini hal pertama yang kita lakukan adalah kita normalisasi, karena di sini jumlah saham beredar kan
beda nih, ada yang 771.000 lembar, 771 juta lembar, ada 3 miliar lembar, dan ada 4 miliar lembar. Artinya kita harus normalisasi laba rugi per sahamnya sehingga diperoleh seperti ini hasil normalisasinya. Oke, seperti ini normalisasinya. Nah, terlihat memang perusahaan Astra Auto Parts ini memenuhi beberapa kriteria dari Benjamin Graham, seperti selama 10 tahun selalu membagikan laba dividen, terus 10 tahun juga dia terus mencetak laba, ya kan. Terus perusahaan ini juga termasuk kategori perusahaan besar ya, bahkan mungkin terbesar di sektornya, ya kan. Nah, ada lagi satu kriteria dari Benjamin Graham yang mungkin pada video ini kita tambahkan. Jadi ini sebenarnya part kedua dari bagaimana menganalisa saham, yakni Benjamin Graham mensyaratkan bahwa harga berbanding laba di tahun tersebut itu tidak lebih dari 15 kalinya. Artinya harga yang diperjualbelikan itu tidak lebih mahal 15 kalinya daripada laba yang dapat dicetak oleh perusahaan. Itu sih maksudnya. Jadi di sini saya sudah coba membagi. Jadi harga posisi penutupan hari Jumat lalu dibagi dengan laba rugi per saham yang diperoleh di tahun 2019 itu sebesar 5,7 kalinya. Jadi sebenarnya ini jauh, hampir 3 kalinya lah ya dari syarat 15 kalinya si Benjamin Graham. Seperti itu. Secara umum ini perusahaannya memenuhi kriteria. Nah, ada satu kriteria di mana perusahaan ini menjadi layak untuk masuk ke dalam watchlist kita, tapi tidak untuk diinvestasikan. Kenapa? Ini alasannya. Jadi yang pertama, alasan terakhir kriteria terakhir yang disyaratkan yaitu laba rata-rata 10 tahun dulu terhadap laba rata-rata di tahun ini ditarik 3 tahun belakang. Jadi misalnya ini 10 tahun yang lalu itu selama 3 tahun berturut-turut ya rata-ratanya. Jadi laba 3 tahun ini tahun 2010, 2011, 2012 kita rata-ratakan itu diperolehlah sebesar Rp166, ya kan. Nah, sedangkan laba rata-rata untuk 2019, 2018, 2017 itu 134. Jadi di sini terlihat bahwa 3 tahun terakhir ini berbanding dengan 3 tahun dari 10 tahun yang lalu itu ternyata menurun labanya. Sehingga saham Astra Auto Parts ini kalau menurut Benjamin Graham sendiri itu mungkin belum layak untuk kita investasi di sana, ya kan. Namun ini secara kriteria lain sudah memenuhi, kita masukkan perusahaan ini sebagai watching listnya kita. Jadi kita cek lagi di tahun depan apakah sudah memenuhi kriteria 3 tahun berturut-turut mencetak laba naik atau turun, seperti itu. Jadi baru kita investasi setelah seluruh kriteria itu terpenuhi, seperti itu. Mungkin saya kasih highlight lagi ya, kriteria apa yang ditambahkan pada episode kali ini, yakni harga berbanding laba itu tidak boleh lebih dari 15 kalinya, seperti itu. Baiklah, terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.